Isa datang ke bumi untuk apa? Untuk memberitahukannya bahwasannya dirinya itu bukan Tuhan. Itu ngarang bebas bang, bukan begitu hadisnya. Hadisnya Isa akan datang untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan membebaskan pajak. Nggak ada ngomong untuk memberitakan kalau dia bukan Tuhan, nggak ada. Makanya kalian ini kok tukang bohong. Oh iya saya tahu, Muhammad memang mengajarkan orang Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal. Boleh berdusta, menurut Muhammad boleh berdusta dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Gini kutanya pertanyaan sama bang. Nggak ada ya. Bang, hadisnya bilang mau Isa akan datang, akan ngomong kalau dia bukan Tuhan, nggak ada. Muslim, pantesan. Aura wajah Anda sangat mencerminkan agama Anda. Oke, seperti biasa bang, pertanyaannya bang ya. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Makasih Mas Wanto. Silakan bang. Meninggal dunia, saudara. Oke lah ya, nampaknya dia agak gak ada kelainan. Kita kasih turun dulu teman-teman, berat ini teman-teman. Aduh. Oke, kita kasih naik, ada Abu Hanifah. Selamat siang Abu Hanifah. Halo, berjumpa lagi kita Edis. Apa kabar ya, silakan nyalakan kamera, kabar baik. Bentar ya. Silakan nyalakan kamera Anda. Bentar, kita diskusi aku pakai baju dulu. Sabar dulu lah, sabar ya. Sabar masih pakai baju. Oke, nanti kau naik lagi setelah sudah pakai baju. Heran saya orang Islam kalau naik nggak ada yang pakai baju. Apa begitu kalau mau ngomongin Allah dan Muhammad? Aduh. Sebenarnya begini, di dalam Al-Quran tuh ada satu ayat, kamu nggak boleh meninggikan suara saja di hadapan Nabi. Menurut ayat Quran tuh nggak boleh loh, nggak boleh. Ada ayatnya di dalam Al-Quran, janganlah kamu meninggikan suara. Nggak boleh kamu kayak gitu sama Muhammad. Harus ada adabmu kalau mau ngomongin dia. Tapi kamu datang ke sini nggak pakai baju. Tapi ada juga pertanyaan yang menarik. Jadi Muhammad itu ketika dia hendak sakitnya bertambah parah, itu hari-hari terakhirnya Muhammad itu pernah meminta supaya dia itu dibawakan pena dan kertas. Nah, tapi di dalam riwayat itu dikatakan terjadi pertengkaran di antara sesama muslim. Apakah Muhammad itu harus dikasih pena dan kertas? Akhirnya nggak jadi itu. Makanya disebutkan oleh hadis itu, itulah hari yang seburuk-buruknya, disebut sebagai Kamis Kelabu. Jadi kalau teman-teman bisa klik itu di Google mengenai hadis tentang Kamis Kelabu. Bagaimana Muhammad di saat-saat terakhirnya dia meminta pena dan kertas untuk menulis sesuatu agar orang Islam itu tidak tersesat. Akhirnya tidak jadi ditulis karena teman-teman atau sahabat Muhammad itu bertengkar satu sama lain gara-gara Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bilang, udah cukup bagi kita Al-Quran, gak usah lagi, kata dia. Akhirnya berdebat mereka di situ dan mereka bertengkar di hadapan Muhammad. Padahal dalam Al-Quran itu dibilang meninggikan suara aja nggak boleh, apalagi itu bertengkar di hadapan Muhammad yang sedang sakit. Jadi memang saya lihat ya, apa yang tertulis dalam Al-Quran dengan kelakuan orang-orang Islam ini, ya memang banyak nggak sinkron gitu, nggak sinkron. Makanya saya pengen ketemu dengan Muslim yang betul-betul dia itu ngerti Al-Quran, ya. Oke, kita kasih naik, ada Rahmat Al-Farizki. Selamat siang, Rahmat Al-Farizki. Rahmat Al-Farizki. Ya bang. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, silakan. Rahmat Al-Farizki.
Oke, baik. Oke, Rahmat Ya, Al-Fariski. pertanyaan abang itu ya, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Isa? Mm-mm. Ya bang ya, ini ku perjelas ya bang. Sepengetahuanku dan itu udah ada di Al-Quran. Ya, kenapa nabi itu akan turun, nabi terakhir itu memberitahukan bukan dia yang dituhankan. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan membebaskan masyarakat dari pajak, begitu? Enggak, dia turun ke bumi. Isa, Ya kan, jangan dia dia. turun ke Isa datang ke bumi untuk apa? Untuk memberitahukannya bahwasannya dirinya itu bukan Tuhan. Itu ngarang bebas bang, bukan begitu hadisnya. Hadisnya Isa akan datang untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan membebaskan pajak. Nggak ada Coba ngomong Bang Dia. untuk memberitakan kalau dia bukan Tuhan, nggak ada. Makanya kalian ini kok tukang bohong. Oh iya, saya tahu. Muhammad memang mengajarkan orang Islam tuh boleh berdusta dalam 3 hal. Boleh berdusta. Nah, gini, Menurut kutanya, Muhammad boleh Bang, berdusta Bang. dalam 3 perkara. Bang. Salah satunya Nah, ketika gini. menghadapi musuh. Gini ku tanya pertanyaan sama bang. Nggak ada Ya. bang, hadisnya bilang mau Isa akan datang, akan ngomong kalau dia bukan Tuhan, nggak ada. Hadisnya nggak ngomong gitu. Ya tunjukkan hadisnya kalau nggak ada. Tunjukkan. Anda yang ngomong tadi, ngomong bahwasanya Isa akan datang dan Ya berkata makanya dia abang bukan tunjukkan. Tuhan. Ya tunjukkan abang buka. Baik, kita tampilkan ya hadisnya ya. Tapi sebelum saya tampilkan hadisnya, artinya Isa akan datang. Ya, Isa akan datang terakhir. Berarti siapa nabi yang akan datang terakhir? Ah, Isa bang. Isa. Berarti Muhammad bukan nabi terakhir. Hah? Meninggal langsung kan? Kata kamu Muhammad nabi terakhir. Menurut Al-Quran Muhammad tuh nabi terakhir, betul? Ya. Tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad, betul? Ya. Nyatanya kamu percaya bahwa setelah Muhammad nanti akan datang nabi namanya Isa, betul? Bukan Isa bang, Isa bang. Iya. Bukan pakai huruf alif, huruf ain. Isa, bukan Isa. Isa bang. Bukan Isa, tapi Isa. Anda bisa bedain alif Itu sama udah salah ain, beda itu. nggak? Udah salah bang itu. Udah salah bang itu. Abang kalau ini jangan baru ini ya bang. Malu Ustadz ngelihat Anda itu. Malu Ustadz ngelihat Anda. Saya tunjukkan saja Ya hadisnya. saya malu Bentar. lihat abang gitu. Abang mencari kesalahan Islam. Saya tampilkan ya. Saya tanya hadisnya kalau ya, memang Tuhan supaya itu Anda ada, coba ngerti. abang tunjukkan di mana wujudnya. Saya Oke, bilang. baiklah. Sebentar ya. Gak usah banyak. Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada Baik, Nabi? kita Kenapa tampilkan di ada sini Yesus gitu? hadisnya. Ah. Nah ini sebentar ya. Nah ini. Kenapa Oke, kita bacakan ya. Ada ayat Al-Quran, kenapa ada Bible, Baik, kenapa ada itu gitu. Saya tampilkan di layar sebentar, saya balikkan. Biar kamu ngerti dengan ajaran agamamu ini. Masa kamu nggak ngerti dengan ajaran agamamu? Baik, kita sudah balikkan kameranya. Kita tampilkan di layar sini. Nah ini, Bang. Nih ya, ini Arabnya. Kita baca artinya ya. Nih. Artinya. Aduh, nih. Dalam situasi seperti itu Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Isa itu bang, bukan Isa bang. Kamu Iya, baca betul-betul, ini kan huruf Latin. Di huruf Arabnya itu bukan huruf Mana I. ada huruf Latin itu bang? Ini huruf apa ini? Coba abang baca dulu, abang aja baca ayat itu aja nggak ngerti, abang sok tahu pula Islam. Gimana coba? Kita taruh dia ke bawah. Nih lihat nih ya. Dalam situasi seperti itu Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia turun Menara Putih sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan pakaian yang dicelup zafaran. Nah, dicelup ini kayaknya jiplan-jiplan wahyu dikit-dikit ini. Ya kan? Sambil berpegangan pada kedua sayap orang malaikat. Jika dia menganggukkan kepalanya, ada air yang menetes, dan jika dia mengangkat kepalanya, ada bola-bola air bening seperti permata menggelinding turun. Setiap orang kafir yang mencium bau napasnya pasti mati. Nah ini ada di dalam surat
sebentar ya saya kalau buka itu nanti kelamaan. Artinya Yesus itu akan membunuh sang penipu itu ya dengan nafas mulutnya ada itu. Ya jangan-jangan ini juga terinspirasi dari ayat Bible. Setiap orang kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati dan nafasnya mencapai jarak sejauh pandang mata. Waduh. Lalu dia memburu Dajjal hingga akhirnya dia menemukan di Bab Lut. Di sana membunuhnya. Lalu Isa bin Maryam mendatangi sekelompok kaum telah dilindungi Allah lalu mengusap wajah mereka dan nggak ada di sini. Isa akan datang akan ngomong bahwa dia bukan Tuhan, nggak ada, itu karanganmu aja itu. Ngarang bebas. Isa itu nggak ada dibilang akan datang ngomong bahwa dia bukan Tuhan, ngarang aja. Kenapa sih kalian itu begitu alerginya gitu loh? Sehingga ada ngarang bebas, hadisnya dikarang lagi. Udah hadis dipalsu-palsuin, kamu sendiri nambah-nambahin. Yuk kita undang muslim yang lain ya. Coba, kalau muslim yang datang ke sini tolong ya, bawa ilmu. Bawa ilmu, jangan bawa amarah atau emosi begitu ya. Ilmu yang kalian bawa. Biar orang-orang yang nonton ini, dari 7.000 lebih orang nonton ini, itu melihat gitu loh. Satu jawaban dari orang-orang Islam, bukan ngarang. Ya. Gemakom. Ya, selamat siang Gemakom. Selamat siang. Silakan nyalakan kamera Anda. Gema. Ya. Iya. Siapa? Ini kayaknya yang kemarin ini. Cie. Pernah naik sini belum sebelumnya? Gimana bang? Gimana? Udah pernah naik sini? Belum. Oh belum, berarti salah lihat. Kok mirip. Baru Oke. naik. Ya, kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa malah Nabi Isa yang akan datang terakhir? Silakan. Itulah bang, belum tahu Islam kayaknya. Jadi silakan, jelaskan. pemahamannya salah. Gimana? Sebenarnya Nabi Isa itu tidak dibunuh waktu di zaman pembunuhan tidak disalib, diangkat oleh Allah. Tidak disalib. Yang disalib siapa? Yang disalib itu Orang yang diserupakan. Orang lain. Diserupakan begitu ya? Iya. Oh berarti Diganti. orang-orang, sebentar bang, saya ikuti logika Anda. Berarti orang-orang kan hendak mencari-cari Isa untuk menyalibnya, tapi Allah membuat orang lain yang bukan Isa, wajahnya dibuat jadi Isa, diserupakan jadi Isa, malah dia yang disalib gitu ya? Bukan. Yang ditangkap itu bukan Isa. Yang ditangkap itu bukan Isa. Justru orang yang yang ditangkap serupakan. adalah orang yang wajahnya diserupakan menjadi seperti Isa. Ya betul. Oke, artinya ada orang lain yang mukanya diganti sama Allah. Iya betul, seperti itulah. Nah akhirnya jadi dia lah yang... Orang memandang dia Sebentar tuh bang, seperti Isa. Saya ikuti pola pikir Anda nih. Berarti ia ditumbalkan untuk menggantikan Isa. Bukan ditumbalkan, jadi orang memandang dia itu Isa. Bukan. Orang Gitu, memandang dia Isa, padahal dia bukan Isa. Yang buat itu kan Allah. Iya sih sebenarnya. Oh, berarti dia ditumbalkan dong, menggantikan Isa. Gimana bang? Udah jadi congek. Berarti dia ditumbalkan menggantikan Isa. Iya betul lah, betul. Seperti itulah, seperti itu. Oke, berarti mereka tertipu ya. Iya betul. Nah, mereka tertipu, mereka mau nyalip Isa, tapi malah orang lain yang wajahnya diganti sama orang jadi Isa. Nah, kalau mereka tertipu, berarti ada penipunya, betul? Gimana bang? Kalau mereka tertipu, berarti ada penipunya, betul? Bukan ada penipunya, jadi orang-orang itu memang Mereka kan mencari-cari Isa. Ya, Lalu betul. mereka menemukan sosok yang mukanya itu mukanya Isa, padahal dia bukan Isa. Yang bikin mukanya Ya. diganti itu adalah Allah. Akhirnya mereka tertipu. Nah, kalau ada orang-orang yang tertipu, pasti ada pembuat tipunya, betul nggak? Membuat tipunya ya orang yang menangkap Isa itulah. Gimana sih? Kan mereka yang tertipu. Mereka tertipu nggak? Bukan tertipu.
Mereka yang Buset menyembah dah. manusia Oke bang, belajar dituhankan. agama Islam dulu bang. Pusing bang, belajar ini bang. Pusing. Nanti saya lompat cari, saya guling-guling di pasir nanti bang. Kita sudah turutin dia, saudara-saudara. Sudah kita ikuti logika berpikirnya. Dia juga yang di logika yang dibangun oleh dia. Dia menggali kuburannya sendiri dan masuk ke dalam kuburan yang dibuatnya itu. Aduh, makanya teman-teman sulit teman-teman ya. Makanya ketika Anda ingin melawan kebenaran, maka kebenaran itu akan menelanjangi. Gitu loh. Bible itu sudah jelas-jelas menceritakan jelas detail. Masalahnya orang Islam suruh baca Injil nggak mau gitu loh. Al-Quran memerintahkan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Salah satunya adalah Injil. Sama Pak Ustadznya dibilang, jangan kamu membaca-baca Injil. Gimana? Sama Ustadznya malah disuruh membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran. Padahal di dalam ayat Quran disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tapi Ustadz malah nyuruh beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Akhirnya jadi kayak begini. Iya kan? Aduh, berat. Oke, kita kasih naik ada Ismunandar CS. Iya, silakan Ismunandar. Ismunandar? Yep. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Ismunandar. Salam. Ya. Silakan nyalakan kamera. Ya, silakan Bang Ismunandar, silakan. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Iya, gimana, Bang? Kalau Muhammad itu nabi terakhir, mengapa nabi yang akan datang itu malah nabi yang Isa? Silakan. Nabi Isa itu kan memang dalam Islam sebagai nabi kami kan. Ya, akan datang lagi nggak dia? Dia akan turun. Oke, Isa akan datang lagi, betul? Iyalah. Pasti, Oke, berarti pasti siapa datang nabi yang kalau terakhir? Nabi terakhir kalau dalam Islam itu Nabi Muhammad. Oke, tapi ternyata nabi yang terakhir datang adalah nabi yang siapa? Nabi Isa karena dalam pemahaman dalam pengakuan Islam itu karena dia datang terus Kapan ketemu orang Islam yang agak keren ya? Bang, dia ini Isa akan datang nanti setelah Muhammad, betul? Setelah Isa nanti datang, membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, nggak tahu berapa babi yang mau dibunuh nanti kan? Akan datang Nabi lagi nggak setelah Isa nanti? Kalau sebagai orang Islam, sepengetahuan kami sebagai Islam, ya nggak ada lagi kan? Nah, berarti siapa Nabi yang terakhir kalau begitu? Isa atau Muhammad? Nah, Nabi Isa kan udah duluan, tapi dia diangkat ke langit kan? Iya, nanti datang lagi nggak? Datang lagi. Ah, tapi berarti kan siapa yang terakhir? Sudah mendahului Nabi Iya, berarti Muhammad yang terakhir sebelumnya. siapa? Kalau begitu yang terakhir siapa? Yang terakhir tetap Muhammad. Buset dah, udah aku bilang kan. Siapin parame, Ya, bodreng. abang saya dengerin gini Bang. Ini kita nggak usah saling menyalahkan kan. Berat, Ini saudara. kita Sudah panas saling demam. menyalahkan itu. Naik saling suhu saya menyalahkan. saudara-saudara ketombean bentar lagi nih garu-garu saya. Kita saling menyalahkan, kita udah salah. Coba kita cari Enggak sama-sama saling cari. menyalahkan Bang. Ke Anda itu, pola pikir Anda itu melawan akal sehat. Setelah Gimana Muhammad akal akan sehat? datang Nabi, Bang, setelah Muhammad akan datang Nabi Isa, betul? Akan datang Nabi Isa kan, Nabi Isa udah datang. Iya, tapi Coba akan datang lagi, logikanya. betul? Datang lagi kan, diturunkan lagi kan. Oh, berarti yang Sebelumnya terakhir dia siapa? udah duluan datang. Yang terakhir siapa Kayak kalau gini, gitu? Bang. Yang terakhir Muhammad. Buset. Dia orang datang kedua kali. Bang, abang dari mana? Dia- Abang dari Malaysia atau dari mana? Kecuali dia datang. Bang, sebentar, saya tanya dulu, abang dari sebelumnya Malaysia dia apa dari belum mana? pernah datang. Bang,
Abang dari Malaysia atau dari mana? Dari Indonesia lah. Oh, Indonesia. Oke. Baik, gini Bang. Saya kasih contoh. Ya. Ada sebuah negara nih. Taruhlah negara itu negara Konoha. Oke? Nah, yang jadi presiden pertama di situ taruhlah Joko. Kemudian setelah Joko presidennya itu Udin. Setelah Udin, Joko lagi jadi presiden. Ya, gini, Setelah Bang. itu selesai lah. Setelah itu kiamat. Sebentar. Setelah itu kiamat. Pertanyaan saya, Joko kan di situ 2 kali jadi presiden, betul? Nah, berarti yang jadi presiden terakhir siapa? Joko atau Udin? Itu menurut asumsi kita. Kita jangan ikut asumsi kita. Itu asumsi kita, iya kita Udah dikasih contoh yang jelas, kamunya juga malah nggak jelas. kan? Sebentar. Sebentar saya nih, gini, Bang, Isa diutus. Sebentar nih, Isa diutus oleh Allah. Iya kan? Lalu habis itu Muhammad. Lalu Isa diutus lagi. Jadi Isa diutus 2 kali nih. Berarti yang terakhir diutus sama Allah siapa? Itu bukan diutus lagi, udah diturunkan. Buset dah. Berarti Isa bukan diutus Allah. Kalau asumsi abang ini saya tahu. Makin asumsinya dijelaskan kan makin runyam. Oke, selamat siang Bang. Pusing palaku Bang.